Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kasisa Sedula dengan NPM 2478206. Pada video yang kali ini saya akan membuat video yang mengenai paket dasar 13.5.2 Wireless Technology Exploration Style Mode. Nah, pada yang kali ini kita akan mempelajari dan mengeksplorasi penerapan teknologi jaringan nirkabel atau wireless networking, em, yang dimana fokus utama dari kegiatan ini bukan hanya sekedar memastikan perangkat dapat saling terhubung, tetapi juga memahami bagaimana media transmisi yang berbeda seperti kabel fiber, kabel koaksial, wifi, bluetooth, dan jaringan seluler yang dapat bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem jaringan perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan XYZ Corporation yang sedang melakukan ekspansi jaringan. Nah, perusahaan ini memastikan bahwa seluruh kantor cabang, kantor pusat, hingga pekerja jarak jauh dapat terhubung ke jaringan perusahaan dengan baik melalui koneksi kabel maupun koneksi nirkabel. Nah, oleh karena itu, melalui simulasi ini kita akan mengevaluasi kondisi jaringan yang sudah ada ya, menambahkan teknologi baru dan sedikit menunjang aktivitas. Oke, masuk saja ke part 1. Nah, pada bagian pertama, kita mulai dengan menjelajahi topologi secara fisik ya. Nah, di sini kita melihat gambaran kota. Kita melihat gambaran kota yang disebut home city ya. Nah, di dalam home city ini terdapat beberapa lokasi penting, yaitu ada corporate office, ada branch office, lalu ada central office, lalu ada home office, dan ada cafe shop. Di sini juga ada smartphone yang di sini ya. Nah, selanjutnya setiap lokasi ini merepresentasikan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda, mulai dari jaringan perusahaan hingga akses jaringan bagi pengguna mobile seperti si smartphone ini. Nah, jika diamati lebih lanjut, corporate office dan branch office ini terhubung menggunakan kabel fiber optik. Penggunaan fiber ini menunjukkan kebutuhan akan koneksi yang cepat, stabil, dan mampu menangani trafik data besar antar kantor. Selain itu juga, si corporate office ini juga terhubung ke central office, ya, yang menggunakan fiber yang berfungsi sebagai backbone utama jaringan perusahaan. Sementara itu, home office pada kondisi awal belum memiliki koneksi jaringan, sehingga akan konfigurasi pada bagian akhir ya. Kita masuk ke corporate office terlebih dahulu ya. Kita bisa melihat bahwa jaringan wireless dikelola menggunakan beberapa lightweight wireless access point ya. Point ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikendalikan oleh sebuah wireless LAN controller (WLC). LWAP terhubung ke switch menggunakan kabel tembaga. Kemudian switch tersebut terhubung ke WLC. Arsitektur ini mencerminkan desain jaringan enterprise, di mana pengelolaan Wi-Fi dilakukan secara terpusat untuk memudahkan konfigurasi keamanan dan pemantauan jaringan. Selanjutnya, kita berpindah ke central office. Nah, di central office ini, atau central office wiring closet, kita dapat melihat peran penting jaringan seluler. Cell tower yang berada di sekitar kota terhubung ke central office. Server menggunakan kabel koaksial. Ini kabel koaksial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan nah, di kabel koaksial yang ini ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan seluler tetap membutuhkan infrastruktur kabel sebagai jalur distribusi dan data ya, sebelum akhirnya terhubung ke jaringan inti perusahaan. Nah, selanjutnya di branch office ini desain jaringan wireless yang juga akan hampir sama dengan corporate office. Kalau itu terhubung ke switch menggunakan kabel tembaga, kemudian
dikelola oleh branch WLC, yang dimana keseragaman desain ini menunjukkan praktik terbaik dalam membangun jaringan perusahaan yang skalabel dan mudah dikelola. Oke, lanjut ke part 2-nya. Pada bagian kedua, skenario berfokus pada masalah Wi-Fi dead zone di ruang rapat branch office ya, pada ruang ini. Meskipun branch office sudah memiliki jaringan wireless, ternyata tidak semua ruangan terjangkau oleh sinyal Wi-Fi. Hal ini sering terjadi di dunia nyata akibat jarak, dinding tebal, atau penempatan akses point yang kurang optimal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pasang sebuah akses point baru di dalam ruang rapat. Akses point tersebut diberi catur daya dan dikonfigurasi dengan identitas sesuai agar dapat dikenali oleh sistem. Nah, penyesuaian jangkauan sinyal dilakukan untuk memastikan area boardroom mendapatkan cakupan yang memadai. Nah, akses point baru ini kemudian dihubungkan ke branch switch menggunakan kabel tembaga. Koneksi ini memungkinkan akses point menjadi bagian dari jaringan lokal branch office dan dapat dikendalikan oleh WLC. Setelah proses ini selesai, laptop yang sebelumnya tidak mendapatkan sinyal Wi-Fi kini berhasil mendapatkan alamat IP DHCP dia. Oke, selanjutnya kita ke part 3. Nah, pada bagian ketiga, kita itu menghadapi kondisi yang berbeda, yaitu coffee shop yang berada di sini nih, area layanan tanpa tanpa layanan seluler ya. Kondisi ini merepresentasikan tantangan nyata dalam menyediakan koneksi internet di lokasi terpencil atau tertutup. Nah, solusi yang digunakan adalah dengan menghubungkan sel tower baru ke central office menggunakan kabel koaksial. Dengan adanya koneksi ini, layanan seluler dapat diperluas hingga menjangkau cafe shop. Smartphone di lokasi tersebut kemudian memperoleh alamat IP ya dari jaringan seluler. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan laptop ke jaringan digunakan fitur Bluetooth tethering. Smartphone itu berperan sebagai perantara antara laptop dan jaringan seluler. Setelah proses pairing Bluetooth dan tethering berhasil, laptop akan mendapatkan konfigurasi IP dan dapat mengakses jaringan perusahaan ya. Oke, kita lanjut ke part 4. Nah, pada bagian terakhir, fokus yang diarahkan pada home office ya. Home office. Nah, di sini kondisi awal rumah tersebut belum memiliki jaringan sama sekali. Oleh karena itu, dilakukan pemasangan kabel modem dan wireless router. Nah, kabel modem ini dihubungkan ke jaringan central office melalui CMTS ya, menggunakan kabel koaksial. Wireless router kemudian dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari jaringan pusat dan menyediakan layanan DHCP untuk jaringan lokal rumah. Selanjutnya, refleksi ya. Dari keseluruhan hands-on ini dapat disimpulkan bahwa teknologi wireless itu memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengakses jaringan. Setiap teknologi wireless, baik Wi-Fi, Bluetooth, maupun seluler, memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Namun, ketika digunakan secara bersamaan, teknologi-teknologi tersebut mampu membentuk sistem jaringan yang kuat, adaptif, dan mendukung mobilitas tinggi. Nah, kegiatan kali ini juga menunjukkan bahwa perancangan jaringan tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga kebutuhan pengguna, cakupan area, dan keandalan layanan. Nah, dengan pemahaman kali ini, kita dapat merancang jaringan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.